Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana trik menulis dan mengapa kita harus menulis. Mari kita lihat mengapa kita harus menulis. Yang pertama, menulis itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Jadi menulis bagian dari kehidupan. Jadi ketika kita selesai kuliah S1, kita harus menulis skripsi. Kalau tidak menulis skripsi, tidak selesai S1. Kita lanjut S2, selesai S2, kita menulis tesis. Kalau tidak menulis tesis, tidak selesai S2. Kita lanjut S3, harus menulis disertasi. Ketika kita menyelesaikan doktor, harus menulis disertasi. Kalau tidak selesai doktor kita. Ketika kita jadi dosen, juga harus dituntut menulis. Ketika kita jadi guru, juga menulis. Ketika kita menjadi PNS juga harus menulis. Jadi menulis adalah bagian dari kehidupan kita. Makanya di sini kita penting menulis. Kemudian yang kedua, menulis bukan karena bakat, tetapi karena latihan. Jadi ingat, jadi kalau orang yang susah menulis itu menyebut, saya tidak berbakat. Salah, ya. Menulis itu bukan karena bakat, hanya 5%, ya. Tapi karena latihan. Artinya apa? Harus terus belajar dan akhirnya bisa menulis. Kemudian yang ketiga, menulis adalah keterampilan, skill. Jadi orang menulis ini adalah skill, keterampilan mereka. Bukan karena dia ditakdirkan bisa menulis, makanya menulis. Bukan, tapi skill. Jadi semua orang bisa belajar menulis asal mempunyai keinginan dan mempunyai tekad, mempunyai semangat, ya. Kemudian yang keempat, menulis bisa jadi sumber kehidupan. Jadi kalau ada orang-orang banyak menulis adalah bagian dari kehidupan mereka. Misalnya Andrea Hirata, dari menulis novel ayat-ayat cinta dia berhasil meraih royalti 30 juta per bulan. Belum lagi tulisan-tulisan yang lain. Bahkan dulu saya juga pernah punya dosen, dia menulis buku tentang ekonomi syariah sangat banyak, dan dia mengatakan satu bulan dia bisa mendapatkan royalti hingga 12 juta per bulan dari menulis. Bayangkan pekerjaan apa yang bisa hari ini membuat kita bisa mendapat penghasilan sebesar itu. Jabatan apa yang bisa membuat kita mendapat penghasilan sebesar itu? Menulis tanpa kita diperintahkan orang, tanpa dimarah orang, tanpa ditekan orang, tapi kita bisa mendapat penghasilan yang sangat besar. Kemudian yang kelima, menulis adalah ekspresi pribadi yang terdokumentasi di buku. Jadi tulisan ini merupakan ekspresi pribadi kita, ya. Banyak orang sedih lalu dia menulis novel. Kemudian banyak orang yang putus cinta juga menulis novel, menulis cerpen. Dengan menulis, ekspresi apa yang ada di dalam hatinya bisa tersalurkan dengan baik. Bahkan Dahlan Iskan mengatakan salah satu terapi penyembuhannya adalah dengan menulis. Dan menulis bisa melatih bukan hanya otot, tapi juga otak kita. Otak yang sering dilatih akan semakin cerdas dan semakin cerdas. Kemudian yang terakhir, menulis adalah berbagi dengan orang lain. Jadi jangan kita menulis itu hanya untuk kita, tapi dengan menulis kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tulisan buku adalah jendela ilmu. Kalau berbagi ilmu pengetahuan artinya apa? Bersedekah ilmu pengetahuan. Kalau bersedekah ilmu pengetahuan berarti apa? Berarti beramal jariah. Berarti beramal jariah kepada orang. Jadi menulis juga berbagi dengan orang lain bisa menjadi amal jariah kita.